Note 20. Bukan yang Ultra. Let's go. Halo guys, welcome back to our YouTube channel. Baik lagi sama gue Gos Bareng gue Kevin. dan William di belakang. So, hari ini kita akan ngebahas Note 20. Biasa. Biasa, bukan yang Ultra. Karena kurang gitu. Oke, nah sekarang kita akan bahas dulu dari apanya? Desainnya kali ya. Betul. Oke, gimana Vin? Menurut lo desainnya si Note 20 ini? Desainnya tuh Note banget menurut gue. Note banget ya? Karena dari awal dia keluar Note series pertama tuh Iya. yang membedakan otomatis layar gede, Yes. terus kotak banget. Maksudnya kalau S, lu tau kan karena lu pengguna S series, dia kan agak-agak melengkung. Yes, sampingnya ya. Tapi kalau yang Note itu ikoniknya dia kotak. Yep. Dulu gue pakai Note 4, terakhir gue inget gue pakai Note udah lama banget. Jauh lebih lebar dan gak enak di tangan. Makin kesini mungkin dia mengconsider sebagai user atau pengguna handphone, kadang tuh kita ingin operate dengan satu tangan. Ya, lebih Dan lebih, Note ini ya maksudnya terkesan lebar tapi kita masih enak gitu kalau ngoperasin satu tangan. Apalagi tangan gue kan besar jantan. Ini juga menurut gue yang kalau di luar sana tuh jadi kontroversi nih. Karena baru pertama kali setelah Note yang terakhir-terakhir itu dia balik ke desain atau build quality yang dari plastik, Yes. bukan kaca. Karena orang pada banyak yang ngerasa tuh kok gue bayar segini cuma dapet plastik. Tapi menurut lu gimana? Maksudnya kan kita udah oprek ini seminggu nih. Ya. Kalau menurut gua sih sebenarnya mungkin kalau kita ngomongin plastik terkesan murah. Tapi ini tuh Samsung guys, ya kan? Dia nggak mungkin memberikan material plastik yang murah. Justru menurut gua plastik ada plusnya juga. Pertama, kalau jatuh nggak akan gampang retak. Betul. Yes. And then yang kedua yang gue suka juga, ini terkesan finishingnya matte, ya kan? Jadi somehow terkesan lebih apa ya? Ya nggak kelihatan plastik sih jadinya Bener. ya. Jadi kelihatan cukup mahal walaupun ini plastik. Dan juga yang gue suka, fingerprintnya nggak gitu ngebekas. Gue bisa bilang 90% dia nggak meninggalkan Sidik jari. bekas. Jadi percuma HP lu terlihat, HP lu menggunakan material yang bagus atau mahal. Tapi kalau lu sering megang dengan tangan lu and then kelihatan kayak kusam, kayak S10 gue yang gue pakai. Sama-sama gue. Fingerprintnya kayak nempel banget, terkesan jorok juga, ya kan? Sama satu lagi sih menurut gue, lu mau handphone semahal apapun, at the end pasti lu pakai casing gak sih? Yes. Jadi kayak lu mau build quality-nya dari apa vibranium pun, ya kalau pakai casing ya apa bedanya? Yes, exactly. Terus apa lagi nih secara fisik yang membedakan sama Note 20 Ultra? Oh ininya nih, tonjolan kameranya nggak segede si Note 20 Ultra. Karena kalau misalnya di Note 20 Ultra katanya sih ada kameranya tuh periskop, jadi otomatis dia harus lebih tebal. Oh, karena speknya juga lebih tinggi. Pastinya. Oke. Other than that kayaknya cuman masalah di ini ya, ukurannya Ukuran aja. layar kalau misalnya Note 20 Ultra itu ada di 6,9 inch, ini tuh layarnya di 6,7 inch. Dan menurut kita itu handlingnya juga oke ya untuk ukuran segini. Ya. Gue ngerasa ini pas sih. Even cuman beda 0,2 inch, mungkin matters. Cuman untuk kebutuhan sehari-hari, untuk productivity, content creation, I think 6,7 inch is big enough. Ya. Dan juga mungkin yang perlu di-notice adalah ini ya, perubahan peletakan S Pen. Ya betul. Yang awal di kanan. Kayak udah hampir 10 tahun tuh selalu di kanan. Kalau lo perhatiin ya. Iya. Kali ini dia pindahin ke kiri. Nah menurut gua consideration dia itu karena modul kameranya gede nih. Jadi otomatis kan ketika lu mungkin mungkin kalau misalnya ditaruh sini kan pasti nabrak. Oh iya, ke Sama kamera. komponen-komponen dalam ya. Apalagi yang 20 Ultra lebih besar kan. Iya, Jadi iya, otomatis iya. dia Iya. pindahin ke kiri. Iya, itu yang gue seneng dari teknologi adalah gimana cara dia menginovasikan si produk ini lebih mantap secara spek dan komponen dalamnya, tapi ukurannya juga dimaksimalin, tapi shape-nya, size-nya lebih enak buat digenggam. Betul. Ya. Oke, abis kita ngebahas soal Desain luarnya. desain luarnya, mungkin next kita akan bahas apa lagi nih? Kita akan ngebahas layarnya kali ya. Layar. Ini yang cukup membedakan antara si Note 20 biasa sama Note 20 Ultra. Ya. Menurut lu gimana? Kalau sebagai menurut awam? gua sebagai orang yang Pakai nggak aja. terlalu peduli dengan detail-detail
inovasi dari resolusinya, mungkin dari warnanya segala macam. Kalau kita lihat biasa kalau kita beli HP ya, kalau gue biasa beli HP, spek gue bakal lihat secara slightly aja, nggak gitu pentingan. Tapi balik lagi ke best experience gitu loh, ya kan? Kalau gue ngerasa gue lihat and then gue cobain segala macam udah good enough, ya udah gitu. Gue nggak berusaha untuk mencari detail speknya. Dan begitu gue pegang Note 20, ya gue ngerasa ada perubahan jauh lebih baik daripada S10 gue. Oke. And then dari situ gue ngerasa ya intinya dia udah improve, so I think it's good enough for me. Dan juga yang gue suka adalah sama gue ngerasa color science-nya, gue sebutnya color science aja, tapi gue nggak tahu sebut apa. Kayak kalibrasi warnanya lebih netral daripada S10 gue. S10 gue tuh kayak antara kadang terlalu biru banget, kalau misalkan di blue light filter itu kuning banget, walaupun bisa di-adjust. Cuman in general gue ngerasa colornya jauh lebih baik. Almost like iPhone, karena gue suka banget warna iPhone. Dan gue ngerasa begitu gue nonton video gitu, kayak warnanya lebih balance gitu. Kayak nggak se-vivid yang S10. Nah, kalau misalnya gue juga ngerasain layar dia ini biarpun katanya itu downgrade dari yang 20 Ultra, tapi memang menurut gue ini juga udah cukup banget untuk sehari-hari. Lu bakal notice gak sih kalau ini cuma 60 Hz atau misalnya yang Ultra itu 120 Hz, karena gue pengguna iPad Pro yang layarnya 120 Hz. Yang hari-hari gue pakai, tapi gue misalnya balik ke handphone gue yang biasa, yang 60 Hz nggak ada beda. Jadi menurut gue dengan 60 Hz di Note 20 biasa ini instead of 120 Hz, menurut gue itu nggak terlalu matters. Karena at the end lu nggak bakal berasa. Dan 120 Hz itu tuh juga cuman buat pleasing your eyes instead of lu pakai itu buat apa? Kecuali buat gaming. Kalau misalnya kita kan di sini kan bukan anak game. Betul. Jadi kayak misalnya ya 60 Hz tapi smooth juga. Yes. Terus layarnya itu vibrant. Yes. Khas OLED tapi nggak terlalu overpower seperti Samsung yang dulu sebelumnya ya. Betul. Dan juga gue ngerasa bahwa 60 Hz udah cukup smooth banget sih buat main game. I think yang ngebuat game smooth itu nggak cuman dari layarnya, tapi jeroan dalamnya dong. Jeroan dalamnya dan juga koneksi internet kalian. Iya betul. Iya kan? Jadi menurut gue untuk bisa memenuhi kebutuhan gaming kalian, 60 I think udah cukup baik sih. Iya betul banget, karena ya itu balik lagi ke prosesor dalam kan, kalau misalnya untuk yang penunjangnya ya. Yes. Tapi ya mungkin orang mikirnya dengan harga segitu gue pengennya dapat semua at the fullest lah. Iya, nggak salah juga. Betul. Tapi kalau misalkan ada yang lebih murah dan itu sudah memenuhi kebutuhan kalian, kenapa harus bayar lebih mahal? Betul. Oke, habis bahas ke layar, otomatis kita akan bahas ke baterai. Di sini kalau nggak salah itu ada 4030, pokoknya sekitar 4000 something ya? Iya, 4000 something. Dan setelah kita pakai seminggu, biarpun belum signifikan standby-nya itu berapa. Tapi kita kemarin kita jalan-jalan buat video, buat foto, buat nonton YouTube preview video kita pun kita pakai ini, itu tuh cukup bisa hampir 2 hari sih kalau gue. Oh ya? Iya. Mungkin juga karena ini baru ya, jadi otomatis performance baterainya masih bagus banget. Apa sih yang ngebedain sama Ultra? Yang ngebedain Note 20 dan 20 Ultra dari segi baterai itu cuman kapasitasnya doang. Jadi kalau misalnya di Note 20 biasa ini sekitar 4000, di Note 20 Ultra itu sekitar 4500-an. Jadi nggak terlalu signifikan. Tapi di Note 20 dan Note 20 Ultra itu sama-sama include chargernya 25 watt. Jadi itu udah super banget sih menurut gue. 25 watt itu ngecasnya bakal super cepat ya? Super cepat. Kemarin itu kurang lebih gue full itu nggak nyampe 1,5 jam, 1 jam lebih lah. Oke. Dari kosong. Untuk kapasitas 4000 something, sejam lebih dikit, I think pretty fast. Terus ada juga dijual yang 40 watt ya kalau nggak salah. 40 watt ya. Oke. Tapi itu jual terpisah sayangnya ya. I think 25 udah cukup lah ya. Sama gue singgung dikit soal tadi tuh layarnya 120. Iya. Kenapa menurut gue ini lebih irit? Karena tadi layarnya 60 Hz. Kalau 120, lu mau baterai berapa juga bakal cepet habis. Karena kan dia kan kalibrasinya cepet kan, jadi otomatis dia nguras baterai tuh. Iya. Jadi spek lebih tinggi otomatis akan memakan energi dan storage yang lebih. Pastinya. Ya kan? So itu menjadi salah satu consideration yang perlu kalian pikirin juga sih. Kalau kita ngomongin yang namanya Note, dari zaman dulu, selain layar gede, apalagi kalau bukan S Pen. Jujur kenapa gue ganti ke akhirnya S series ketimbang Note series karena gue nggak memanfaatkan to the fullest si fitur S Pen-nya. Padahal banyak banget fitur yang bisa kalian manfaatin menggunakan si S Pen ini. Jadi sebelum kalian beli Note 20 ini, mau yang Ultra atau enggak, kalian tanya diri kalian, perlu nggak kalian si S Pen ini? Kalau nggak perlu, jangan upgrade yang ini. Tapi menurut gue gini sih,
lu mau pakai nggak pakai kayak gue nih, pakai dari Note 1 sampai semua Note ganjil gue pakai, kecuali Note 7 yang meledak. Ini tuh guna banget. Mau paling gampang buat apa? Apa? Selfie? Bukan lah. Apa? Buat screenshot. Oh ya? Jadi kayak lu bisa, maksudnya lebih gampang nih buat spesifik screenshot, itu lebih enak. Dulu gue nggak ada yang kayak gini deh. Damn, jadi pengen gue. Ya, Satu lagi. Jadi maksud gue S Pen ini mau lu nggak perlunya, menurut gue ini salah satu equipment yang esensial gitu loh. Yes. Karena nggak perlunya tadi yang lu bilang, at least lu pasti ngelakuin screenshot. Betul. Dan lu mau nge-crop. Itu dia. Ini dia gunanya. Ini bisa buat apa lagi, bro? Sama kalau misalnya kita nih sebagai yang suka bikin video dan kita mau ngedit pakai handphone, ini kan bisa jadi kayak kursor kursor atau mouse lo kan, jadi bisa lebih presisi. Betul. Ditambah di Note 20 yang biasa ini presisinya itu udah turun jauh kan dibanding yang sebelumnya, turun sekitar setengahnya jadi 26. Tapi kalau yang di Ultra itu jadi 9. Delaynya itu ya, latency-nya. Oke. Kalau mungkin yang belum tahu tentang latency itu tuh jadi kayak apa ya? Ini ya, timing delay lu ngegoresin ke layar itu lebih presisi lah. Real time-nya sedekat apa gitu jadi kan. kayak misalnya kita gores pensil di kertas, nah itu kalau di Note 20 atau 20 Ultra itu udah mendekati lu gores di kertas beneran dibanding Note sebelumnya. Yes. Jadi menurut gue ini, punya S Pen ini menurut gue gokil banget. Iya, dan ini improve a lot dari yang versi-versi sebelumnya. Jelas. Oke. Entah menurut gue ini bisa disebut gimmick atau enggak nih. Jadi di S Pen yang baru ini bisa jadi kayak tongkat sihir. Kalau misalnya kita mau launch kamera, kita tinggal tahan tombol di pennya. Dan ini programmable banget. Oh, bisa diganti shortcutnya? Bisa. Wish. Kalau misalnya kita double tap tombolnya, jadi selfie. Itu dia. Tuh William. Ada. Iya. Menarik sangat sih. Nah, ini yang improve lagi, yang kamu bilang tadi jadi tongkat sihir. Kita mau balik ke home, tinggal kita. Ini sesuatu fitur yang gue yakin gue pun nggak akan pakai yang begini ya. Gue mendingan pencet aja tuh tengah. Iya. Kan? Cuman ya menarik, sangat menarik. Gue yakin ada maksudnya dibuat seperti itu untuk membantu user experience yang lebih baik lagi pastinya. Betul. Sama gue sempat gambar-gambar nih. Pakai Note 20 ini. Ngebahas sedikit tadi soal latency-nya dan memang menurut gue S Pen-nya gokil sih. Iya. Gue belum pernah coba yang 20 Ultra. Tapi gue coba yang ini. Dan lu udah ngerasa udah good enough ya? Banget. Dibanding Note gue yang sebelumnya Note 9. Iya. Ini tuh tipnya itu udah kecil, kayak kecil lah kurang lebih, jadi bisa ngegambar lebih detail. Yap. Kelihatan gambarnya very detail guys kalau kalian lihat. Oke. Habis tadi kita bahas soal S Pen ya, fitur-fitur yang kayak penunjangnya. Kita ngebahas sedikit soal spek dalamnya. Note 20 tuh ditenagai oleh Exynos 990, RAM 8GB, storage 256. Tapi menurut gue ini yang nggak ngebedain dia sama Note 20 Ultra. Jadi Note 20 Ultra pun sama tuh kurang lebih prosesornya, RAM-nya sama storage-nya untuk yang di Indonesia. Dan tadi tuh kita belum ngebahas soal speakernya nih. Oke. Speakernya itu ada 2. Oh, sama yang ngebedain tadi sedikit, kalau misalkan Note 20 ini yang Ultra sama yang ini bedanya, kalau yang Ultra ada slot buat micro SD ya. Betul. Yang ini nggak ada. Jadi 256 hanya 256. Ya, tapi cukup lah. Cukup banget. Nah, tapi ngebahas tadi speakernya pun itu speakernya gede banget. Udah ada Dolby Atmos dan dual speaker atas bawah. Jadi ya untuk productivity, untuk entertainment itu menurut gue ini udah top banget. So itu dia overall review dari kita tentang Note 20 menurut kita. Soal spek segala macam sangat boring untuk dijelaskan, tapi lebih kayak personal experience about this product. Menurut kita dengan harga segini dan apa yang kita dapat cukup worth it. So kenapa harus bayar lebih untuk yang Ultra? Unless emang kalian emang pengen to the highest, to the fullest, monggo. Tapi menurut kita kalau misalkan ini udah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan entertainment kalian, productivity kalian, dan sosial media kalian, kenapa harus bayar lebih? Karena duitnya bisa kalian pakai sisanya untuk misalkan beli lighting, beli gimbal, mikrofon, atau beli aplikasi-aplikasi penunjang entertainment ataupun productivity kalian. Kan banyak tuh aplikasi-aplikasi yang berbayar. Jadi misalnya kalian mau ngedit, bahkan ini kan udah speknya udah tinggi banget. Kenapa nggak kita maksimalin untuk kita ngedit langsung di sini? Bener, tinggal beli aplikasinya daripada kalian beli yang Note Ultra tapi abis itu nggak ada duit mau beli aplikasi, maunya yang free. And then
what's the point? Ya, betul. Ya kan? Jadi ini second thought aja buat kalian sebelum kalian membeli yang ultra. Ya. Again, kenapa harus bayar lebih kalau ini lebih dari cukup? By the way, tapi kok kita nggak bahas kamera nih? Kamera, itu dia. Kita akan bahas di episode berikutnya. Karena next episode will be specifically ngomongin, nge-review, dan juga ngasih contoh-contohnya hasil menggunakan kamera Note 20 yang menurut kita udah mantap abis. Ya. Kita dari Raw Project. We'll see you guys on the next video. Peace.